Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Solehah. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yaitu kelas 2 Holid, Bilal, Hindu, dan Zainab. Bertemu lagi dengan Ibu akan membahas tentang tema 7 yaitu kebersamaan. Subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Subtema 2 kebersamaan di sekolah. Muatan bahasa Indonesia. Ya, hari ini hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Kalian buka buku tema 7 kalian ya. Sebelum kita mulai belajar tema 7 kita bersama-sama baca doa menuntut ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini yaitu KD 3.8 siswa mampu menggali informasi dari dongeng, yaitu tentang dongeng fabel. KD 3.9 siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Ya, kita mau pelajari bahasa Indonesia. Simak video Ibu dari awal hingga akhir ya nak ya. Ya, tema 7 yaitu tentang kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Kebersamaan adalah rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Ya. Jadi rasa yang ada dalam diri kita bersama keluarga, saling tolong menolong, tolong bantu membantu. Ya, kita buka buku tema 7 kita halaman 4 sampai 5. Di sana kita akan menceritakan kebersamaan keluarga Siti di rumah. Ya. Yang subtema 2 itu adalah kebersamaan Siti di sekolah dengan teman-teman dan bu gurunya. Ya, selanjutnya kebersamaan di rumah. Kebersamaan di rumahnya Siti. Nah, kita dengarkan ya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan atau got yang ada di depan rumah. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Tentunya kalian pernah melakukan hal yang sama dilakukan keluarga Siti ya. Nah, di sini Ayah Siti pun sedang menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita dongeng. Ya, Ayah Siti pandai membaca dongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh dongeng yang baik dalam dongeng. Jadi banyak cerita dongeng yang di dalamnya ada pesan-pesan yang baik. Nah, di sini ada contoh cerita dongeng pada buku kalian yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ya, itu ceritanya ada di halaman 17 ya nak ya. Kalian bisa baca dan dengarkan cerita ibu. Ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir.
Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sana, sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab perkataan ular. "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakan aku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berbicara, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" bertanya ular kepada tikus. Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakan aku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk-angguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Cerita oleh Nur Ngaini Sulihati pada tahun 2007. Ya, dari cerita tersebut Ibu akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak nyata yang dibuat oleh manusia. Cerita yang belum diketahui kebenarannya atau tidak nyata ataupun bisa dibilang adalah cerita bohong. Selanjutnya, dongeng fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan atau binatang. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel pun adalah berbagai jenis hewan atau berbagai jenis binatang. Cerita fabel adalah cerita fiksi, yang artinya fiksi itu cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang saja. Jadi pengarang itu berhayal menceritakan cerita
ular, dan tikus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dongeng fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Jadi karakter tadi ular dan tikus itu seperti manusia, bisa berbicara seperti manusia dan mempunyai watak seperti manusia. Ya, wataknya tikus yaitu rajin, giat bekerja mencari makanan. Sedangkan ular mempunyai watak yang malas untuk mencari makanan. Yang ketiga, memiliki alur cerita atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, selain ciri-ciri, ada unsur-unsurnya juga, yaitu 1. Tokoh. Tokoh yang berperan dalam ceritanya. Tadi tokohnya ular dan tikus. Yang kedua, latar. Tempat terjadinya dongeng. Dongeng tadi itu latarnya di sebuah gurun pasir atau padang pasir. Yang ketiga, watak pada tokoh tersebut, yaitu sifat-sifat tokoh dalam sebuah dongeng. Atau yang tadi Ibu barusan jelaskan, watak tikus dan ular. Tikus rajin, ular malas. Yang keempat, amanat atau pesan yang kita ambil dari sebuah cerita atau dongeng. Cerita yang tadi pesannya yaitu 1. Kita harus mau bekerja keras. Yang kedua, kita tidak boleh malas. Yang ketiga, kita harus berbagi kepada orang lain atau kepada sesama. Yang keempat, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling tergantung dengan satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan menemukan kata sapaan. Tapi kita akan menemukan kata sapaannya di cerita dongeng Kiki dan Kiku yang ada pada buku kalian halaman 73. Ya, sekarang kita buka halaman 73. Ya, 73 sudah ketemu? Sudah ya? Di sana ada cerita Kiki dan Kiku. Mereka adalah 2 ekor burung kecil. Ya, latarnya itu di dahan pohon. Tokohnya 2 ekor burung kecil yang saling bersahabat. Ya, nanti kalian baca ya ceritanya dari awal hingga akhir. Nah, di dalam buku tersebut kalian menemukan kata sapaan. Ya, kata sapaan adalah merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Atau kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang sebagai lawan berbicara atau orang yang diajak berbicara. Ya, dalam cerita Kiki dan Kiku kita menemukan kata sapaan, yaitu salah satu contohnya, selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki dengan ramah. Ya. Nanti ada latihannya. Di sana kita akan mencari kata sapaan. Nah, berikut ini jenis-jenis kata sapaan. 1. Kata sapaan yang menunjukkan kerabat seperti
kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, emas, dan mbak. Yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya. Yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Ya. Yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama seperti saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh kata sapaan yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. 1. Nama diri seperti Lani, Edo, dan Dayu. 2. Nama kekerabatan seperti ayah, ibu, kakak, adik, abang, dan paman. Yang ketiga, gelar kepangkatan profesi atau jabatan seperti kapten, profesor, supir, ketua, lurah, dokter, dan camat. Yang keempat, kata nama, misalnya tuan, nyonya, nona, tuan, dan sayang. Yang kelima, kata nama pelaku seperti penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. Ya. Yang keenam, kata ganti persona kedua seperti engkau dan Anda. Jadi nama lain orang kedua ya, engkau dan Anda. Selanjutnya, ini adalah contoh kata sapaan ya nak ya, yang ada pada dongeng. Ya, di sini 1, kamu mau kemana Mumut? Tanya Lala. Kata sapaannya adalah Mumut. Yang kedua, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makan Lala. Kata sapaannya adalah Lala. Yang ketiga, hati-hati di jalan Mut, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kata sapaannya adalah Mumut. Yang keempat, ada yang bisa saya bantu teman. Kata sapaannya adalah teman. Yang kelima, hei kamu mau kemana semut kurus? Kata sapaannya adalah semut kurus. Ya, kata sapaan itu adalah sapa atau menegur atau memanggil. Ya. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, dijawab jawabannya saja dari 1 sampai nomor 5. Kalian foto dikirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Dan selanjutnya, tugas yang ada pada buku tematik kalian, tema 7 ya, itu kalian mencari kata sapaan ya yang ada pada dongeng Kiki dan Kiku pada halaman 73 sampai halaman 75. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel yang ada pada buku tematik kalian di halaman 79. Ya, kalian foto lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Ya, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan tugas kalian. Tetap semangat belajar di rumah dengan Abi, Umi, atau dengan kakak kalian atau yang ada di rumah. Ya. Sebelum Ibu akhiri, kita baca penutup majelis ya. Yuk kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, pesan ibu tetap semangat, jangan lupa selalu melaksanakan 3M. Selalu mencuci tangan bila hendak dari mana dan kemana, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Ya, tidak boleh bermain terlalu jauh dari rumah. Ya, mohon maaf apa yang ibu sampaikan. Bila ada kesalahan penjelasan yang kurang, yang tidak bisa dipahami oleh kalian, bisa kalian tanyakan kepada ibu dan guru kalian masing-masing. Mohon dibukakan pintu maafnya ya nak ya. Sekian dari ibu. Ibu ucapkan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.